Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام, sidang Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Kami mewasiatkan untuk diri kami pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah ya ibadallah. Bertakwalah sekalian engkau hamba-hambanya Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada satu hari kamu semua dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Umatul Islam, sidang Jumat rahimakumullah, sungguhnya bagi Allah hikmah dan rahasia, baik dalam penciptaannya, ketetapan dan keputusannya, syariatnya, perintah maupun larangannya. Terkadang hikmah dan rahasia tersebut dinampakkan, diperlihatkan kepada hamba seluruh manusia. Namun seringkali hikmah dan rahasia tersebut disembunyikan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberitahu kecuali sedikit saja. Umatul Islam, sidang Jumat rahimakumullah, adapun wabah yang dikenal dengan COVID-19 hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di atas permukaan bumi kepada seluruh mereka yang ada di barat bumi maupun timur bumi, kepada mereka yang berada di selatan bumi maupun utara bumi, kepada mereka yang beriman kepada Allah dan juga kepada mereka yang kufur kepada Allah, kepada mereka yang taat kepada Allah dan juga kepada ahli maksiat. Maka wabah
yang menimpa kita kali ini tergolong dalam jenis wabah yang disinggung dalam firman Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang zalim di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah, anna hadhil ayah tahdhirun min Allah li'ibadihi al-mu'min fitnatan ya'ummu biha al-musii'u wa ghairuhum. Sesungguhnya ayat ini adalah peringatan keras dari Allah untuk hambanya yang beriman terhadap sebuah fitnah, sebuah ujian, cobaan yang Allah ratakan mengenai orang-orang buruk mereka dan orang-orang baik mereka. La yakhussu biha ahdal ma'asi wala man bashara adh-dhanb. Allah tidak mengkhususkan siksa tersebut mengenai orang-orang ahli maksiat ataupun orang-orang yang berbuat dosa. Bal ya'ummuhuma, justru Allah meratakan kejadian musibah bencana tersebut kepada orang-orang baik mereka, kepada orang-orang buruk mereka. Wa dzalika inna adh-dhulma idza dhahara falam yughayyar fa inna 'uqubatahu ta'ummul fa'ila wa ghairahu. Itu akibat yang nyata apabila kezaliman bersemi di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah mereka, tetapi tidak dirubah, yakni mereka termakan virus pembiaran, tidak diingkari, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan balasannya siksa yang menyeluruh, yang mengenai orang-orang baik di antara mereka dan orang-orang buruk di antara mereka. Virus pembiaran ini berbahaya. Inilah sebab Allah jadikan secara nyata di hadapan kita sebuah musibah yang mengenai orang-orang baik kita maupun orang-orang buruknya. Begitulah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, innan nas idza ra'ul munkara falam yughayyiru awshaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min 'indih. Begitulah manusia, jika mereka melihat kemungkaran di tengah-tengahnya, di hadapannya, tetapi mereka tidak merubahnya, mereka membiarkan, bahkan sebagian mereka mendukung, meramaikan dan menyebarkan, maka Allah akan ratakan, umumkan, menjadikan azab dan siksanya menyeluruh kepada mereka. Aqulu ma tasma'un, nas'allahu yarfa hadzal waba wa ayyatuba alaina wa yaghfira lana innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Umat al-Islam, sidang Jumat rahimakumullah. Musibah apapun yang akan menimpa kita, sejatinya Allah telah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim
jalan selamat darinya, yang pasti menghantarkan kita sukses melewatinya, menghadapinya. Dan itu telah Allah sebutkan, Allah telah rangkumkan dalam surah At-Taghabun ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang pun kecuali dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa atiullaha wa atiur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling darinya, fa inna ma'ala rasulina al-balagul mubin. Sesungguhnya kewajiban utusan kami hanya menyampaikan amanahnya dengan terang. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, zat ilah sembahan yang paling pantas diibadahi daripada selainnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang beriman, orang-orang mukmin hanya bertawakal kepada Allah. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, dari ayat yang kami bacakan terangkum 3 hal yang apabila seseorang melakukannya, apabila seseorang mengusahakannya, maka dia akan terbebas dan terselamatkan dari fitnah yang Allah ratakan ini, fitnah yang Allah umumkan ini. Yang pertama adalah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sebuah musibah tatkala musibah ini diumumkan dengan digunakan istilah nakirah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin bermaksud bahwa setiap musibah dunia dan umumnya musibah dunia selalu saja menyeret kepada musibah agama. Sebagaimana yang kita dapati di hari ini, ketika seorang mendapati atau tertimpa mengalami musibah dunia ini, ternyata juga musibah agama terbawa olehnya. Terjadi perpecahan di hati di tengah kaum muslimin. Terjadi silang pendapat di antara mereka hanya gara-gara salat berjamaah, hanya gara-gara shaf yang tidak menyambung, dan hanya beberapa aturan dan ketentuan protokol kesehatan. Itu semua membuat mereka terjerumus ke dalam musibah yang lebih besar pada hakikatnya, yaitu musibah agama, perpecahan di antara mereka. Illa biidznillah, itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin terjadi. Jika Allah menghendaki, pasti terjadi. Dan yang pertama yang perlu kita usahakan, al-iman billah. Beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dengan yakin bahwa setiap yang ada di muka bumi ini, setiap kejadian, setiap peristiwa, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda harus beriman kepada Allah, karena hanya dengan iman seperti inilah yang akan membuahkan ketenangan dalam hati kalian. Allah berkata, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ketenangan dalam hatinya. Yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala aspek, dalam segala permasalahan, tidak hanya sebagian-sebagian saja. Jika kita dapati umat kita ini hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya hanya dalam sebagian permasalahan, maka ini tugas besar buat kita agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala aspek. Di antaranya kata beliau adalah mengikuti arahan dari pemerintah, mengikuti badan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah yang mengurusi hal tersebut. Mereka adalah ahli medis. Tatkala mereka mengeluarkan ketentuan-ketentuan itu semua termasuk yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, fa inna fi hadhil masalihil 'amah al-amru manutun bi walil amri. Sesungguhnya sesuatu maslahat yang umum seperti hal ini, urusannya itu dipegang oleh pemerintah. Kendali urusannya hanya ada pada pemerintah. Maka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, ini adalah sebuah perkara yang harus disegerakan oleh kaum muslimin, karena inilah keselamatan. Setelah itu yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya. Setelah kita berusaha, setelah kita beriman,
Kita bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan segala urusan, akibat dan ujung sebuah urusan kita berikan semuanya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan inilah ubudiyah seseorang akan semakin kuat menancap, menghujam dalam hatinya. Bukankah Allah menggandingkan antara Allahu la ilaha illahu tentang sebuah ibadah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kehambaan akan ada dan terus mengalir dalam diri seseorang jika dia benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Dan kaum muslimin, umat al-Islam sedang jemaat rahimakumullah, jika kita melakukan ini semua, kita tidak akan hanya mendapatkan keselamatan, kita akan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Wala annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa sadda tathbita. Seandainya mereka mengerjakan setiap apa yang setiap apa yang dinasihatkan oleh mereka, oleh Rabb mereka, pasti mereka akan mendapatkan yang terbaik dan mereka akan sedang istiqomah di atas kebenaran, kokoh di atasnya. Ada sallu wa sallimu ala nabiyikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم ارفع هذا الوباء واكشف عنا البلاء ومتعنا بصحة وعافية إلى حين واجعلنا من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون فادعوا ربكم مخلصين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.